Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan pada sore hari ini insyaallah kita akan memulai kajian Al-Usulul Thalathah, 3 landasan utama. Apa itu 3 landasan utama? Yaitu yang akan ditanya di kuburan. Setiap kita pasti akan ditanya di kuburan kita tentang 3 perkara. Yang pertama, man rabbuka, siapa Rabbmu? Yang kedua, wa madinuka, apa agamamu? Yang ketiga, waman nabiyuka, siapa nabimu? Setiap kita. Al-Imam Ahmad dalam Musnad yang meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, idza qubira ahadukum awil insan, apabila seseorang dari kalian telah dikuburkan atau seorang manusia telah dikuburkan, atahu malakani azraqan, akan didatangi 2 malaikat yang berwarna biru dan hitam. Yuqalu ahaduhum al-munkar walil akhar an-nakir. Yang satu bernama al-munkar dan satu lagi bernama an-nakir. Fayuqidani. Lalu 2 malaikat ini mendudukan si mayat. Fayantahirani, dan membentak keduanya, membentak si mayat sambil berkata, man rabbuk, siapa Rabbmu? Pertanyaan ini akan ditanyakan kepada setiap manusia tanpa memandang bulu. Apakah dia seorang jenderal? Apakah dia seorang presiden? Apakah dia seorang kaya raya? Apakah dia seorang miskin? Semuanya akan ditanyakan oleh malaikat ini tentang 3 pertanyaan. Tentunya ya di dalam kubur, di alam kubur, yang akan menjawab adalah amalan kita. Orang yang mampu menjawab siapa Rabb, ya. Lalu dia mengatakan Rabbi Allah, tentu dia orang yang mengenal Allah sewaktu hidupnya. Orang yang melaksanakan hak-hak Allah, orang yang senantiasa mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukannya. Demikian pula orang yang bisa menjawab bahwa agamaku Islam, yaitu orang yang betul-betul komitmen dengan keislamannya, menjalankan Islam dalam kehidupannya. Makanya akhul Islam azani Allah, setiap kita, semua kita wajib untuk mempelajari tentang 3 perkara ini. Karena 3 perkara ini yang akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Oleh karena itu Syekh Muhammad At-Tamimi menulis kitab Al-Usulul Thalathah, ya, 3 landasan utama. Beliau berkata bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai bukunya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena mengikuti Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW, ya, apabila menulis surat, beliau memulai suratnya dengan menulis bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya di kitab Bad'il Wahyi di hadis nomor 7, di mana ya Rasulullah SAW mengirim surat kepada Raja Heraklius, Raja Romawi. Di situ Rasulullah menulis bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala man ittaba'al huda min Muhammadin ila azimir rum. Aslim taslam. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala man ittaba'al huda
dari Muhammad kepada pembesar Romawi, masuk Islamlah kamu, niscaya kamu akan selamat. Nah, di sini beliau ya memulai kitabnya dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti surat menyuratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita nulis surat, Pak, yang sunnah itu baca bismillah dulu, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sunnahnya begitu. Ya. Kita ingin sedikit menyelami makna Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillahirrahmanirrahim ini sering kita baca. Bismillah. Ba di dalam Bismillah. Karena Bismillah itu terdiri dari ba, isim, Allah. Terjadi perselisihan para ulama tentang makna ba di dalam Bismillah. Kebanyakan ulama, dan ini yang dirajihkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, bahwa ba ya di dalam Bismillah itu mempunyai makna lil isti'anah, meminta pertolongan. Seakan-akan kita berkata dengan memohon pertolongan nama Allah. Sementara Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau Fathul Qadir mengatakan wa yuhtamal annahu lil musahabah. Boleh jadi ba di sini mempunyai mana musahabah, menemani. Artinya kita berusaha untuk menjadikan perbuatan-perbuatan kita ditemani dengan bismillah. Diiringi senantiasa, mengiringi bismillah itu perbuatan-perbuatan kita. Namun Al-Qurtubi mengatakan bahwa yang kuat bahwa ba di sini mempunyai makna lil isti'anah, yaitu minta pertolongan. Minta apa? Pertolongan. Seakan-akan kita ingin mengambil keberkahan bismillah itu, Pak, nama Allah. Dan ini menunjukkan Bismillahirrahmanirrahim itu, kata-kata bismillah kalau atas makna isti'anah meminta pertolongan, berarti artinya tawassul melalui nama-nama Allah. Dan tawassul melalui nama-nama Allah diperintahkan tidak? Diperintahkan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bismillah. Isim bahasa Arab beda dengan isim bahasa Indonesia, Pak. Kalau orang Indonesia isim itu jimat ya. Yang ditulis-tulisin bahasa-bahasa aneh itu isim namanya. Tapi dalam bahasa Arab isim itu adalah kata benda, kata nama. Isim itu artinya nama. Artinya bismillah dengan memohon pertolongan nama Allah. Para ulama berbeda pendapat juga tentang makna isim itu asalnya dari apa. Ini bahasa sebetulnya. Ada yang mengatakan dari kata sumu. Ada yang mengatakan simah. Itu kita tidak akan pelajari karena antum semua bukan orang-orang yang pandai bahasa Arab. Jadi yang kuat adalah dari kata sumu yang artinya tinggi dan mulia. Dan tidak mengapa juga disebut simah karena memang tanda. Seperti misalnya Budi. Budi itu ya nama itu tanda kan gitu. Kita nggak bisa manggil orang kecuali dengan namanya kan. Coba kalau orang nggak punya nama, hey, siapa namanya nih? Nggak tahu. Ya. Bismillah dengan nama Allah. Isim di sini berbentuk tunggal dan diidhofahkan kepada Allah. Di dalam bahasa Arab, kata bentuk tunggal apabila diidhofahkan kepada Allah, maka itu maknanya umum. Artinya dengan seluruh nama Allah. Dan nama Allah itu sangat banyak sekali, Pak. Kalau ada yang bertanya kepada antum, nama Allah ada berapa? Nama Allah ada berapa? Kalau ada yang mengatakan 99, benar apa salah? Ya, saya katakan kurang tepat. Loh, kan ada hadisnya Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah SAW sabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Tuh lihat,
Rasulullah mengatakan Allah memiliki 99 nama. Coba teruskan hadis itu. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitungnya, ia akan masuk surga. Berarti yang diperintahkan oleh Nabi untuk menghitungnya hanya 99. Ya. Karena ada hadis lain yang menunjukkan bahwa nama Allah lebih dari 99. Rasulullah SAW berdoa dalam hadis, Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu, anak daripada hamba laki-lakimu, anak daripada hamba wanitamu. Ubun-ubunku berada di tanganmu, hukummu berlaku pada diriku, ketentuanmu begitu adil terhadap diriku. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau dengan seluruh nama yang Engkau namai dirimu dengannya, atau nama yang Engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau nama yang Engkau sembunyikan dalam ilmu ghaib di sisimu. Lihat, berarti ada nama yang Allah sembunyikan, yang Allah tidak ajarkan kepada siapapun juga. Sedangkan yang Allah sembunyikan dalam ilmu ghaib itu terbatas tidak? Tidak terbatas, Pak. Jumlahnya banyak sekali. Makanya Pak, ya, nama Allah itu sangat banyak sekali. Adapun yang diperintahkan kita untuk menghafalnya, mempelajarinya, menghitungnya, apa itu? Hanya 99 nama. Karena Rasulullah SAW sabda, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitungnya, maka ia akan masuk ke dalam surga. Dan mengenal nama Allah itu manfaatnya besar sekali. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Man ahsaha, siapa yang menghitungnya, maka ia akan masuk surga. Para ulama berbeda pendapat tentang makna man ahsaha. Apa sih makna ihsa itu? Imam Bukhari mengatakan ahsaha ai ya hafidhaha, menghafal. Dan ini yang dibela oleh Imam Nawawi rahimahullah. Artinya siapa yang menghafalnya, maka ia masuk ke dalam surga. Namun saya lebih condong kepada pendapat Imam Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa di mana beliau mengatakan, ibu-ibu dan bapak sekalian, bahwa ihsa itu ada 4 martabat. Ya. Yang pertama, yaitu mencari dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Dengan cara menghitungnya, berarti Ar-Rahman, dalilnya mana nih dalam Al-Quran, cari. Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Yang kedua, menghafalnya. Yang ketiga, menyelami makna-maknanya. Yang keempat, mengamalkan konsekuensinya, atau yang disebut dengan berdoa dengannya. Ya. Dan itu memang tujuan daripada ya kita mempelajari Asmaul Husna, Pak, Ibu dan Bapak sekalian. Contoh misalnya kalau kita mengimani salah satu nama Allah apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Karena di situ disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu apa? Oh, ternyata Rahman itu ya isi mubalaghah daripada rahmat, yang artinya yang sangat luas sekali rahmatnya. Coba pelajari bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan di dalam alam semesta ini bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas sekali. Di mana Rasulullah SAW sabda, inna lillahi mi'ata rahmah. Allah mempunyai 100 rahmat. Ya. Bismillah, Allah. Sekarang kita akan membahas nama Allah.
Allah, para ulama berbeda pendapat apakah kata Allah itu adalah lafaz yang diambil daripada lafaz lain ataukah ia jamid, tidak diambil daripada lafaz lain. Pendapat yang sahih, dan ini pendapat yang tunjukkan oleh perkataan-perkataan para sahabat seperti Abdullah bin Abbas dan yang lainnya, bahwa Allah itu berasal dari kata al-ilah. Ya. Berkata Ibnu Abbas, Allah dzul uluhiyah. Allah yang mempunyai uluhiyah. Dan ketahuilah ya akhi, ada beberapa hukum yang berhubungan dengan nama Allah yang harus kita pahami. Yang pertama, bahwa Allah adalah nama yang paling agung. Di antara seluruh nama Allah, yang paling agung Allah. Buktinya, kata Ibnu Qayyim, seluruh nama dinisbatkan kepada Allah. Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim nama Allah, Al-Aziz nama Allah. Tidak sebaliknya, Allah nama Ar-Rahman, tidak. Itu menunjukkan bahwa nama yang paling besar itu apa? Allah. Yang kedua, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, waktu itu Rasulullah mendengar seorang yang sedang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah la ilaha illa ant. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau bahwasannya Engkau adalah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Maka Rasulullah bersabda, laqad sa'ala bismil a'zam alladzi idza du'iya bihi a'ta wa idza su'ila bihi ajab. Sungguh ia telah minta kepada Allah dengan namanya yang paling besar, yang paling agung. Apabila Allah diminta dengannya, pasti Allah akan ijabah doanya. Dan apabila Allah diminta dengannya, pasti Allah akan memberikan kepadanya. Jadi Allah itu nama yang paling agung. Karena Allah itu nama yang paling agung, berarti yang ketiga tidak boleh diberikan kepada makhluk manapun juga. Ada Pak? Nama-nama Allah yang tidak boleh diberikan nama kepada makhluk, nggak boleh. Kenapa? Karena itu khusus untuk Allah. Allah, nggak boleh ada seorang manusia namanya Allah. Nama kamu siapa? Allah, nggak boleh, haram. Ya. Demikian pula Ar-Rahman, itu pun khusus untuk Allah. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, dalam berzikir kita tidak diperkenankan hanya menyebut nama Allah, 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 Allah. Tidak. Kenapa Pak? Para ulama memberikan dua alasan kenapa kita tidak boleh berzikir dengan hanya menyebut Allah, 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 Allah. Tidak boleh. Pertama, karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan zikir hanya sebatas dengan nama Allah. Makanya kata Syekhul Islam dalam kitab yang berjudul Ar-Radd 'alal Mantiqiyin, Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan umatnya berzikir dengan nama yang tidak sempurna. Rasulullah tidak pernah mengajarkan zikir dengan kalimat yang tidak sempurna. Karena Allah saja itu tidak sempurna. Allah, Allah, Allah. Itu kalimat sempurna bukan? Kalau ada orang berkata, rumah itu, ada apa rumah itu? Rumah itu. Kenapa rumah itu? Rumah itu. Ini bukan kalimat sempurna, ya kan? Demikian pula Allah dalam bahasa Arab ini mubtada, dan setiap mubtada itu ada khabar. Allah itu, kenapa Allah? Ya. Kalau ada seorang istri panggil suaminya, Budi, ada apa? Budi, ada apa sih Ma? Budi, kenapa Budi? Kenapa nih istri saya? Budi, jangan-jangan harus dibawa ke rumah sakit sana, Demikian pula seseorang yang mengucapkan Allah, 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 itu bukan kalimat sempurna. Makanya Rasulullah SAW yang beliau ajarkan dengan kalimat sempurna, Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Maha Besar Allah. La ilaha illallah,
La haula wala quwata illa billah. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Lihat, zikir yang Rasulullah ajarkan kepada kita itu dengan apa? Kalimat-kalimat sempurna, bukan kalimat-kalimat yang tidak sempurna. Makanya apa? Ya, sebuah kesalahan di masyarakat yang tersebar, ketika mentalkinkan mayat itu dengan, ayo ucapkan Allah, Allah, Allah. Ketika ditalkinkan la ilaha illallah, malah diingkari. Apa katanya? Jangan panjang-panjang, nanti takutnya pas dia la ilaha mati, katanya. Kan la ilaha itu artinya apa? Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah. Oh, berarti mati musyrik. Kita katakan subhanallah, emang Allah nggak tahu ya kalau hambanya mengucapkan la ilaha illallah? Ya. Justru yang diajarkan Rasulullah, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan mayat kamu dengan mengucapkan apa? La ilaha illallah. Kalau cuma mengucapkan Allah, dahulu orang-orang musyrikin Quraisy pun bisa, Pak. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 25, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Cuma Allah saja tidak memberikan makna. Tapi ketika orang-orang musyrikin Quraisy dahulu di zaman Rasulullah disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau. Ya. Ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau. Bahkan mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad hendak menjadikan tuhan-tuhan yang banyak jadi satu, katanya. Iya. Makanya kalau sebatas mengucapkan Allah, 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 itu tidak memberikan makna apa-apa. Ya. Tapi kalau kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah, berarti kita sucikan Allah dari berbagai macam apa? Kekurangan-kekurangan. Kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, berarti seluruh pujian itu hanya milik Allah. Ketika kita ucapkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, berarti seluruh kebesaran itu milik Allah. Ya. Apalagi mengucapkan la ilaha illallah. Kata Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya ketika menghembuskan nafasnya terakhir yaitu mengucapkan la ilaha illallah, ia pasti masuk surga, kata Rasulullah. Ia pasti masuk surga kalau ia mati di atas dengan mengucapkan la ilaha illallah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu dari satu kata, Pak. Dari kata rahmat. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu berasal dari satu kata, itu rahmat. Nah, sekarang perbedaannya apa? Rahman dengan Rahim. Ada 3 perbedaan yang sangat terlihat dalam Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa perbedaan Ar-Rahman Ar-Rahim? Perbedaan pertama, bahwa Ar-Rahman itu maknanya lebih kuat daripada makna dari Ar-Rahim. Ar-Rahman itu maknanya lebih kuat daripada apa? Ar-Rahim. Makanya di dalam ilmu balaghah, Pak, Rahman itu masuknya wazan fa'lan. Rahim itu masuknya dalam wazan fa'il. Dan wazan fa'lan dalam bahasa Arab itu sering kali digunakan untuk sesuatu yang dipenuhi oleh sesuatu. Contoh misalnya, ada orang yang dipenuhi oleh kemarahan, saking marahnya dipenuhi kemarahan, disebut ghadban dengan wazan fa'lan. Allah dipenuhi dengan rahmat dan kasih sayang. Makanya Allah mengatakan Rahman, berarti yang dipenuhi oleh rahmat dan kasih sayangnya. Ya. Dan rahmat Allah sangat luas, yang menunjukkan akan kekuatan makna Ar-Rahman daripada Ar-Rahim itu dalam surat Thaha ayat 5. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman bersemayam di atas 'arsy. Bapak dan Ibu tahu tidak? Makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan itu apa? Arsy. Pernahkah kita menggambarkan bagaimana besarnya arsy?
Coba dengarkan hadis Nabi SAW. Hadis ini hasan. Kata Rasulullah, tidaklah 7 langit 7 bumi dibandingkan dengan kursi Allah kecuali seperti apa? Cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Dan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meluasi langit dan bumi. Coba bayangkan kalau antum ngambil cincin kemudian buang tuh ke lapang. Bagaimana? Kecil tidak? Kecil sekali. Ternyata 7 langit 7 bumi yang kita lihat sangat besar begini dibandingkan dengan kursi Allah tidak ada apa-apanya. Dan kursi Allah dibandingkan dengan arash, kata Rasulullah, itu seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapangan lagi. Subhanallah. Berarti yang paling luas itu apa? Arash. Lihat, ketika Allah menyebutkan arash, Allah menyebutkan nama yang semakna dengan arash. Karena arash makhluk yang meliputi seluruh makhluk yang ada di bawahnya. Maka Allah menyebutkan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman bersemayam di atas arash. Artinya, karena Ar-Rahman itu rahmatnya mencakup segala sesuatu. Sebagaimana arash itu meliputi seluruh makhluk yang ada di bawahnya, demikian pula rahmat Allah pun mencakup segala sesuatu dari makhluk-makhluknya. Itu menunjukkan akan kekuatan makna Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman. Jadi ini perbedaan yang pertama, ya. Perbedaan yang pertama apa? Bahwa makna Ar-Rahman lebih kuat daripada mana apa? Ar-Rahim. Perbedaan yang kedua, bahwa Ar-Rahman adalah sifatnya, sedangkan Ar-Rahim adalah perbuatannya. Ar-Rahman adalah sifat, sedangkan Ar-Rahim apa? Perbuatannya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah rahim kepada kaum mukminin. Allah tidak mengatakan adalah Allah Rahman kepada kaum mukminin, tapi Allah menggunakan rahim. Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah rahim kepada hamba, kepada kaum mukminin. Itu menunjukkan bahwa rahim perbuatan, sedangkan Rahman itu sifat. Perbedaan yang ketiga, bahwa Allah tidak pernah mensifati makhluk-makhluknya dengan Rahman, tapi Allah mensifati sebagian makhluknya dengan Rahim. Allah tidak pernah mensifati makhluknya dengan apa? Rahman, tapi Allah mensifati sebagian makhluknya dengan apa? Dengan Rahim. Contohnya apa? Rasulullah SAW dalam surat At-Taubah ayat 128 disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rahim. Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian rasul dari diri kalian yang merasa berat dan susah terhadap apa yang menimpa kalian, ya, yang begitu semangat memberikan hidayah kepada kalian, dan rauf rahim, ya, lembut dan kasih sayang kepada kaum mukminin. Di sini Rasulullah disifati dengan Rahim, tapi Rasulullah tidak pernah disifati dengan Rahman. Makanya Rahman itu hanya milik Allah. Kalau antum namanya Rahman, wajib diganti ya Pak. Ibu-ibu bapak yang punya nama, ya, atau anaknya dikasih nama Rahman, wajib diganti. Kenapa? Karena Rahman itu hanya milik Allah, tidak boleh untuk makhluk. Yang bagus apa? Abdurrahman. Ya, namanya Abdurrahman udah bagus, tapi dipanggilnya kok Rahman juga, nggak boleh. Panggil Abdurrahman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau berkata, I'lam rahimakallah. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu alaina, bahwasanya wajib atas kita ta'allumu arba'i masail, mempelajari 4 perkara.
Beliau di sini memulai ya untuk mengingatkan kita bahwa ada 4 kewajiban yang harus kita pelajari. Kata beliau, "I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina, bahwa wajib atas kita." Ini wajibnya wajib apa? Fardu kifayah apa fardu ain? Fardu ain, Pak, bukan fardu kifayah. Setiap kita wajib belajar itu. Ya. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, mempelajari 4 perkara wal amal bihin, dan mengamalkannya. Apa itu? Yang pertama al-ilm. Yang pertama apa? Berilmu. Tentang apa? Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu din wa ma'rifatur rasul wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yaitu mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Perhatikan Bapak dan Ibu-ibu sekalian, beliau mengatakan bahwa kewajiban pertama yang harus kita lakukan, setiap muslim, setiap kita harus mempelajari yang pertama itu tentang mengenal Allah. Sudah sejauh mana kita mengenal Allah? Apakah selama ini kita hanya mengenal Allah bahwasanya Allah pencipta kita? Belum cukup. Ya, mengenal Allah itu harus dengan 3 tauhid, 3 macam tauhid. Yang pertama, tauhid rububiyah. Itu meyakini bahwasanya Allah pencipta kita, pengatur rezeki kita, pengatur alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan kita. Yang kedua, tauhidul uluhiyah. Apa itu tauhidul uluhiyah? Mengakui bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak disembah, bahwasanya ibadah itu hanya kepada Allah, tawakal kita hanya kepada Allah, doa kita hanya kepada Allah. Demikian pula ya, takut kita hanya kepada Allah, harapan kita gantungkan hanya kepada Allah, cinta dan benci kita karena Allah. Ini tauhidul uluhiyah. Yang ketiga yaitu tauhidul asma was sifat. Apa itu? Tauhid asma was sifat. Mengakui bahwasanya Allah mempunyai nama-nama dan sifat yang sempurna. Itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Coba setiap kita, sudahkah kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan? Dalam pepatah Indonesia, Pak, ada sebuah pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau kita belum mengenal Allah, saya yakin kita belum mencintai Allah. Bohong orang yang mengatakan saya cinta Allah, kalau ternyata ia tidak pernah mengenal Allah dengan nama-nama dan sifatnya. Iya. Maka kenalilah Allah Subhanahu wa taala. Rasakan kenikmatan ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua yaitu ma'rifatur rasul. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, mengenal Allah itu dengan 2 perkara. Apa itu? Yang pertama, mengenal Allah melalui dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Dan ini yang paling bagus, Pak. Kenapa? Karena Allah yang paling tahu tentang dirinya. Berarti Allah yang paling tahu tentang dirinya, kewajiban kita adalah mengenal Allah sesuai dengan Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Cobalah kita lihat dalam Al-Quran bagaimana Allah memperkenalkan dirinya. Baca saja ayat kursi. Allah mengenalkan dirinya dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Di sini Allah memperkenalkan dirinya siapa. Bacalah surat Al-Ikhlas, Allah memperkenalkan dirinya siapa. Allah berfirman, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ Allah memperkenalkan dirinya.
baca oleh kita Al-Quran, seluruhnya memperkenalkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Yang kedua, mengenal Allah dalam alam semesta. Sekarang sedang hujan dia. Allah sedang memperkenalkan dirinya dengan melalui hujan. Bagaimana kita mengenal Allah melalui hujan, Pak? Lihat, Pak, dalam penciptaan itu terdapat sifat penciptanya. Hujan Allah turunkan setetes demi setetes. Bayangkan kalau hujan itu seperti air yang dituangkan dari ember. Saya yakin hancur kehidupan manusia. Tapi subhanallah, Allah turunkan hujan itu setetes demi setetes, menunjukkan sifat Allah, Pak. Lembut dan kasih sayang. Allah lembut kepada hambanya. Allah sayang kepada hambanya. Iya. Karena Allah sayang kepada hamba-hambanya, Allah turunkan hujan itu setetes demi setetes. Supaya apa? Tidak merusak kehidupan manusia. Lihat dalam hujannya. Allah pun memperkenalkan dirinya dalam hujan. Bapak lihat, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Iya. Manusia tidak mampu mengatur hujan. Manusia terkadang bikin hujan buatan, ternyata nggak hujan-hujan. Iya. Terkadang manusia memperkirakan bakalan hujan, ternyata nggak hujan. Oh, bakalan cerah, ternyata hujan. Yang mengetahui tentang hujan siapa? Allah. Berarti Allah memperkenalkan dirinya melalui hujan. Banyak sekali, Pak, nama Allah yang bisa kenal dari hujan saja itu, Pak. Ya. Coba kalau misalnya kita nggak hujan setahun aja, gimana rasanya? Hah? Tentu akan kering kerontang kan kehidupan kita. Mungkin tanaman-tanaman akan mati, Pak. Sumur-sumur akan habis airnya. Apa yang terjadi? Sulit sekali kehidupan. Tapi Allah turunkan hujan sebagai kasih sayangnya Allah kepada hambanya, subhanallah. Nah ini, Pak, ya, ini penting kita mengenal Allah melalui makhluk-makhluknya. Cobalah kenalilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Coba yang ada sekitar kita, pepohonan yang hijau, keindahan alam semesta. Terkadang ketika kita melihat pemandangan yang indah, kita sering lupa. Pernahkah ketika kita melihat pemandangan yang sangat indah gitu, kita berpikir, Masya Allah, penciptanya pasti maha indah. Ya. Karena penciptanya maha indah, pasti syariatnya indah, pasti perbuatannya indah, pasti namanya indah, pasti sifatnya indah. Demikianlah kehidupan di akal Islam. Nah ini, Pak, ibu-ibu sekalian, kita berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui apa? Ciptaan-ciptaannya, ya, melalui makhluk-makhluknya. Ini mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, ya, ma'rifatullah, mengenal Allah. Kemudian wa ma'rifatu nabiyhi, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu sekalian, orang-orang Yahudi disifati oleh Allah bahwa mereka mengenal Nabi Muhammad itu seperti mengenal anak-anaknya sendiri. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Sekarang kita sudah belum mengenal Rasulullah seperti mengenal anak-anak kita sendiri. Iya. Maka dari itu pelajarilah siapa Nabi Muhammad SAW. Pelajari sirah Rasulullah SAW, bagaimana perjalanan hidup beliau. Apa tujuan daripada mengenal Rasulullah? Apa tujuan daripada mempelajari kehidupan Rasulullah? Tujuannya untuk kita jadikan sebagai suri tauladan kita, Bapak. Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul, itu adalah suri tauladan yang baik. Untuk siapa?
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Untuk siapa yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan ia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Nah, ketika kita melihat bagaimana Rasulullah SAW makan, agar kita contoh makannya Rasulullah. Coba setiap kita sudahkah makan kita seperti makannya Rasulullah? Dari cara makannya, adab-adabnya. Coba pelajari bagaimana Rasulullah tidur. Sudahkah tidur kita seperti tidur Rasulullah? Coba kita pelajari, sudahkah pakaian kita seperti pakaiannya Rasulullah? Sudahkah ibadah kita seperti ibadah Rasulullah? Ini penting, Pak. Ya. Kenapa? Karena setiap muslim, subhanallah, kalau ditanya, kamu cinta Rasulullah? Jawabnya apa? Oh, kami cinta. Tapi ingat Bapak Ibu, cinta itu bukan bilisan. Tapi cinta itu harus diaplikasikan di dalam kehidupan. Coba kalau antum lihat Bapak dan Ibu sekalian, seorang pemuda yang mengidolakan seorang artis, apa yang dia lakukan? Ketika dia mengidolakan artis, dia akan mengikuti gaya pakaiannya, gaya rambutnya, sampai-sampai gaya jalannya aja dia ketahui. Hobinya apa saja, dia pelajari itu artis untuk dia ikuti. Apalagi kita Rasulullah SAW. Rasulullah lebih kita cintai daripada bapak kita, lebih kita cintai daripada anak kita, lebih kita cintai daripada pasangan hidup kita. Bahkan Rasulullah lebih kita cintai daripada diri kita sendiri. Berarti kewajiban kita adalah untuk mengenal Rasulullah SAW lebih jauh, Pak. Ya, kita pelajari bagaimana Rasulullah minum. Terkadang ada orang mengaku cinta Rasul, tapi makan dan minumnya pakai tangan kiri. Ya. Dia tidak mau mengikuti sunnah Rasul SAW. Ya. Ada orang mengaku mengatakan saya cinta Rasul, tapi kok subhanallah di dalam tata cara kehidupannya tidak sesuai dengan ya kehidupan Rasulullah SAW. Salatnya malas, ya. Cara pakaiannya meniru orang-orang non-muslim. Bagaimana akan dikatakan dia cinta Rasul? Sementara kita sendiri terkadang tidak suka kepada sunnah Rasul SAW. Maka dari itulah orang yang mempelajari Rasulullah dalam kehidupannya, kemudian mencintai Rasulullah, latih kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Baik Bapak dan Ibu, kalau saya tanya, cinta nggak sama Rasulullah? Ibu, cinta nggak Bu? Cinta. Alhamdulillah. Sekarang Ibu tanya kepada diri Ibu, benar nggak saya cinta Rasulullah? Cara ya kita mengoreksi cinta kita adalah pertama, pakaian saya sudah sesuai dengan pakaian yang disyariatkan Rasul atau belum ya? Kalau belum, berarti cinta kita masih gombal. Ya. Cara sholat saya masih sudah sesuai dengan sholatnya Rasulullah nggak ya? Cara ibadah saya, wudhu saya, ya puasa saya, zakat saya, sudahkah sesuai dengan contoh Rasulullah SAW? Ingat, orang yang mencintai Rasulullah SAW, konsekuensinya yaitu mengikuti Rasulullah. Coba buka dalam surat Ali Imran ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, siapa Rasulullah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini fungsi daripada mengenal Rasulullah SAW, Bapak sekalian. Mencintai Rasulullah harus segala-galanya. Bahkan kita harus berani berkorban demi untuk ya menegakkan agama Rasulullah SAW. Itu mencintai Rasulullah SAW namanya. Kita terkadang lebih mengenal bintang film selebritis daripada kita mengenal Rasulullah SAW. Kalau ada ya sampai-sampai ada seorang pemuda kenal betul kebiasaannya artis ini, kesukaannya ini, tapi kalau ditanya kalau kesukaannya Rasul apa?
nggak tahu. Ya. Inilah Bapak sekalian fenomena kita. Kemudian kata beliau, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Tuh. Yang namanya kenal agama Islam harus tahu juga dalil-dalilnya apa, Ibu. Karena kita ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian, dalam beragama itu bukan hanya sebatas ngikut apa kata nenek moyang, bukan. Agama kita ini harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan hadis Nabi SAW untuk kita jadikan sebagai apa? Panduan hidup kita, sebagai rujukan kita. Lihatlah orang-orang musyrikin Quraisy. Apabila dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata apa? Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek-nenek moyang kami. Terkadang kita selama ini beragama hanya sebatas ngikut bapak-bapak kita saja. Dari kecil saya gini kok sholatnya, kamu tahu nggak dalilnya? Enggak bagus Pak. Kita penting untuk mengenal dalilnya. Kamu takbiratul ihramnya gimana? Sejajar dengan bawah atau bagaimana caranya? Dalilnya apa? Udah tahu belum? Ketika kamu sedekapnya di atas dada apa di atas perut apa gimana? Dalilnya mana? Sahihkah dalilnya? Itu kan penting untuk kita pelajari. Makanya di sini beliau mengingatkan, kita mengenal Islam itu harus dengan dalil. Kenapa? Karena agama kita itu agama ilmiah, Bapak. Bukan agama yang mengajarkan hanya sebatas membeo saja, enggak. Makanya lihat ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata, tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Apa kata Allah? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, mana bukti kalian jika kalian benar? Kan semuanya harus ada buktinya. Harus ada buktinya dong. Dalam penelitian dunia saja, seseorang meneliti ini kan harus pakai bukti, ya enggak? Bukti-buktinya harus tampakkan dong. Buktinya benar apa tidak. Demikian pula dalam Islam. Kita beragama itu harus berdasarkan bukti. Makanya lihat ya, para ulama terdahulu selalu ya ketika berpendapat pasti membawakan, adapun dasar pendapat saya adalah Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, Masya Allah. Sebagaimana dahulu para sahabat Rasulullah SAW selalu kalau ngomong itu dengan dalil dan dalil. Ya. Pernah suatu ketika Ibnu Abbas dilaporkan kepada beliau, wahai Ibnu Abbas, Sinova al-Bakali mengatakan katanya Nabi Musa yang ketemu dengan Khidir itu bukan Nabi Musanya Bani Israel katanya. Apa kata Ibnu Abbas? Kadzaba aduwwullah. Salah dia. Ya, kemudian Ibnu Abbas mengajak orang ini kepada Ubay bin Ka'ab. Ayo, kita ketemu Ubay bin Ka'ab kalau kamu enggak percaya. Hai Ubay, engkau pernah mendengar Rasulullah SAW berbicara tentang Nabi Musa? Oh iya, Ubay pun membawakan hadisnya tentang pertemuan Nabi Musa dengan Khidir. Yang di situ Khidir berkata kepada Nabi Musa, "Anta Musa Bani Israel? Engkaukah Musa yang dari Bani Israel?" Nabi Musa berkata, "Na'am." Hadisnya sahih dalam Bukhari dan Muslim ada. Iya. Lihat ya, Ibnu Abbas ketika hendak menetapkan suatu pendapat ditetapkan dengan apa? Dalil. Bahkan Ibnu Abbas pernah marah. Kenapa? Karena ketika beliau membawa dalil malah ditentang dengan pendapat orang. Waktu itu Ibnu Abbas sedang berbicara tentang masalah apa? Ya, tentang masalah haji tamattu, Pak. Dan beliau membawakan hadis Rasulullah SAW menyesal kenapa beliau hajinya qiran. Beliau mengatakan lawistaqbaltu min amri mastadbartu lam walam masukul hadya wala ja'altuhu umrah. Ya, beliau menyesal kenapa beliau itu membawa hadyu. Kalau bukan karena saya membawa hadyu, saya ingin jadikan haji saya haji tamattu saja.
Dan Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menjadikan haji tamattu. Sehingga kata Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwa haji yang harus diambil itu haji tamattu. Lalu apa yang terjadi? Di antara hadirin ada yang berkata, tapi Ibnu Abbas, Abu Bakar dan Umar lebih memilih haji ifrad. Apa kata Ibnu Abbas? Yushik an tanzila alaikum hijarah minas sama. Hampir-hampir turun kepada kamu batu dari langit. Aku lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Aku menyampaikan kepada kamu sabda Rasulullah, kamu malah menyampaikan kepadaku perbuatan Abu Bakar dan Umar. Artinya apakah Abu Bakar dan Umar itu setara dengan sabda Rasulullah? Masya Allah. Iya. Makanya ulama seluruhnya dari zaman ke zaman mewajibkan kita berhujah dengan Al-Quran dan hadis. Apalagi Imam Syafi'i, Pak. Imam Syafi'i ini terkenal sebagai nasirul hadis, ya pembela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya, beliau berkata, ajma'al muslimun ala annahu man istabanat lahu sunnatur rasul lam yakun an yada'ah li qawli ahad. Kaum muslimin bersepakat bahwasannya siapa yang sudah jelas kepada dia hadis Rasulullah, tidak boleh dia tinggalkan hadis itu hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Tidak boleh, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan Imam Syafi'i pernah ditanya oleh muridnya Ibnu Asad, hei guruku, bagaimana pendapatmu tentang hadis ru'yah, bahwasanya Allah nanti akan dilihat oleh kaum mukminin di surga? Apakah engkau berpendapat dengannya? Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i berkata, ya Ibnu Asad, yaqdi ilayya haytu aw mittu anna hadithin sahha fa inni aqulu bihi wa illam yablughni. Tolong nisbatkan kepada saya, wahai Ibnu Sa'ad, baik saya masih hidup maupun saya sudah meninggal dunia, bahwa apabila hadis telah sahih, itulah pendapat saya walaupun hadis itu belum sampai kepada saya. Masya Allah, berarti madhab Imam Syafi'i itu hadis sahih. Ya. Makanya beliau mengatakan, idza wajadtum fi kitabi, kalau kamu mendapatkan dalam buku saya ini ma yukhalifu qawla rasul, ada yang tidak sesuai dengan sabda Rasulullah, fal qawlu ma qalahu rasul, yang kalian harus ambil itu sabda Rasul. Itu yang harus kita lakukan, Pak. Terkadang kita beribadah selama ini nggak tahu dalilnya apa. Bahkan terkadang ternyata dalilnya sangat lemah. Saya masih ingat dulu waktu SD, ya, waktu itu SD sama guru agamanya diajarin tentang tata cara sujud. Kata guru itu, untuk anak-anak perempuan sujudnya nggak boleh begini, tapi harus begini. Ya, jadi tangannya harus di bawah dada katanya. Saya waktu SD itu nanya ke Pak Guru dalilnya mana? Waktu kelas 6 SD. Apa Pak Gurunya marah? Kamu ngapain sih nanya-nanya dalil? Nanti kamu juga nggak bakal paham kalau saya bawakan, katanya. Alhamdulillah, ya, saya waktu di kuliah hadis di Madinah, saya coba mencari dalil tentang itu. Ternyata ada memang dalam riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Sunannya, tapi ternyata sanadnya sangat lemah sekali, ya, sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Ada, tapi hadisnya sangat lemah. Bahwa berarti selama ini hanya berdasarkan hadis yang sangat lemah, nggak bisa. Sementara Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadisnya harus sahih. Ya. Nah, inilah ibu-ibu dan bapak sekalian. Di sini, ya, Imam Syafi'i rahimahullah memerintahkan kita dalam beragama itu harus berdasarkan dalil. Dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sebatas ra'yu, pendapat, nggak boleh. Di zaman sekarang ini banyak sekali orang berbicara masalah agama dengan ra'yu, dengan pendapat. Sampai-sampai saya pernah mendengar, Pak, ada seorang
yang merasa dirinya intelek, menolak hadis yang jelas-jelas ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan disahihkan oleh para ulama, hanya karena menurut pendapat dia hadis ini nggak relevan. Ya, kan aneh sekali, subhanallah. Padahal agama kita tidak diletakkan pada ra'yu manusia, pendapat manusia. Al-Imam Al-Barbahari yang wafat pada tahun 327 Hijriah atau 29 Hijriah, beliau berkata, "I'lam anna hadzal din innama ja'a min qibalillah wa lam yudha 'ala uqulir rijal." Ketahuilah oleh kalian bahwa agama itu adalah yang datang dari Allah dan tidak diletakkan pada akal-akal manusia. Jadi agama kita ini nggak boleh berdasarkan akal manusia, pendapat-pendapat, nggak boleh. Makanya kita dalam beragama itu semuanya dengan berdasarkan wahyu. Ya. Maka di sini beliau mengingatkan, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Ya. Enak Pak, kalau ada dalilnya, ada dalilnya, tenang gitu. Tapi kalau nggak ada dalilnya, kok kamu nggak ada dalilnya sih? Kata Pak Kiai. Kok kata Pak Kiai? Ya Pak Kiai kan bisa jadi punya dalil. Kita katakan kalau kamu bilangnya bisa jadi, saya juga bisa bilang bisa jadi. Bisa jadi nggak punya dalil tuh Pak Kiai kamu. Tanya dong Pak Kiainya, Pak Kiai saya minta dalil. Cuman Pak, celakanya di negara kita ini ya, di daerah kita ini terkadang ketika Pak Kiainya ditanya dalil malah marah Pak. Betul, dan itu yang pernah saya rasakan sendiri. Pak Yai minta dong dalilnya. Apa jawabnya? Kamu kalau disampaikan juga nggak bakal paham Pak. Percuma saya sampaikan. Padahal kan seharusnya seorang guru itu harus memahamkan muridnya. Ini nak dalilnya, pemahamannya begini, hadisnya sahih. Ini malah ditanya dalil malah marah. Saya khawatir jangan-jangan dia juga nggak tahu dalilnya gitu kan. Jadi akhirnya marah, takut ketahuan kalau dia yang nggak punya dalil. Ini nggak bagus, ya, nggak bagus. Segala sesuatu tuh harus diberikan keterangannya secara ilmiah dalam agama kita ini. Jadi ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Jadi beliau berkata, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail." Ketahuilah oleh kalian, semoga Allah merahmati kalian, bahwa wajib atas kita mempelajari 4 perkara dan mengamalkannya. Yang pertama, al-ilmu, yaitu berilmu. Berilmu tentang apa? Tentang mengenal Allah, tentang mengenal Islam dengan dalil-dalilnya, dan tentang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa? Al-amalu bih, mengamalkan ilmu. Kalau kita sudah belajar, amalkan ilmu. Ingat, setiap ilmu itu akan ditanya oleh Allah. Kamu sudah amalkan belum? Ya. Bapak, Ibu, terkadang kita ini ilmunya masih di dada, belum teraplikasi di dalam badan. Contoh misalnya, kita tahu tersenyum itu sunnah, sedekah, tapi terkadang mau kesenyum sama orang aja susah, ya nggak? Terkadang bisanya cemberut aja, ya, karena merasa dirinya udah nggak lama ngaji, ngelihat baru yang ngaji, ya, nggak mau senyum tuh. Padahal kata Rasulullah, dia sudah tahu tersenyum itu sedekah. Ya, apa susahnya ketika ia tersenyum ketika bertemu dengan saudaranya? Itu kan berarti ilmu kita masih di dada kita, tidak teraplikasikan dalam kehidupan kita. Sementara ilmu itu harus kita amalkan, Pak. Harus kita amalkan. Menebarkan salam, kita sudah tahu dalilnya, bahkan hafal di luar kepala. Tapi terkadang untuk mengaplikasikannya susah. Ya. Untuk mengucapkan assalamualaikum susah dan berat. Padahal ilmu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu ghibah itu nggak boleh, nggak boleh ngomongin orang. Tapi kenapa kita terkadang asyik ngomongin orang? Kalau asyik ngomongin orang tuh Masya Allah, ya. Bahkan terkadang yang diomongin bukan cuma orang, Pak, ustadznya pun diomongin.
Ustadz ini mah begini dan begitu. Padahal dia nuntut ilmu dari ustadznya. Ya, diomongin istrinya, diomongin, masya Allah. Padahal kalau ditanya, kamu tahu nggak ghibah itu haram? Tahu. Kok nggak diamalin? Kamu nggak takut kalau Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengucapkan apa yang kamu tidak amalkan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah, kamu mengucapkan apa yang kamu tidak amalkan. Iya. Terkadang ya itulah Pak, ilmu kita ini belum teraplikasikan di dalam kehidupan. Padahal ilmu itu akan ditanya oleh Allah kelak pada hari kiamat. Makanya penting mengamalkan ilmu. Amalkan. Jangan sampai ilmu menjadi bumerang buat kita, Pak. Makanya Rasulullah bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Al-Qur'an menjadi hujah yang akan membela kamu pada hari kiamat, atau Al-Qur'an akan menjerumuskan kamu ke dalam api neraka. Ilmu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, kalau begitu saya takut, saya nggak menuntut ilmu. Loh, kok bisa begitu? Ya saya takut nanti kalau saya nggak ngamalin ilmu, saya dosa. Saya masih ingat pada tahun 2002, setelah saya ngisi kajian, kemudian setelah pengajian ada bapak-bapak sekitar umur 50-an datang ke saya. Ustaz, saya nggak menuntut ilmu, Ustaz. Loh, kenapa Pak? Kan kalau ada orang yang nggak tahu kemudian dia melakukan, nggak dosa kan ya Ustaz? Mendingan saya nggak tahu Ustaz, biar saya nggak dosa. Subhanallah. Saya bilang ke si bapak, Pak, kalau begitu caranya kenapa Allah turunkan Al-Quran, Pak? Kalau begitu caranya kenapa Allah turunkan utus para nabi dan rasul? Kenapa Allah tidak biarkan saja manusia bodoh biar Allah maafkan semua? Ya. Tidak. Tetap kita diharuskan untuk menuntut ilmu. Harus. Karena menuntut ilmu dan berilmu itu lebih jauh besar maslahatnya daripada kita jadi orang bodoh. Sebab kalau kita bodoh, kita sama dengan binatang ternak. Tapi dengan ilmu seorang hamba akan sampai kepada kemuliaannya apabila ia mengamalkan ilmunya tersebut. Coba amalkan, Pak. Coba kita introspeksi diri, sudahkah ilmu saya sudah amalkan? Jangan jauh-jauh deh, yang setiap hari berlalu. Ya, ketika antum tidur, baca zikir nggak tuh? Zikir mau tidur, zikir setelah tidur. Ketika antum masuk masjid, sholat tahiyat masjid nggak tuh? Iya, baca doa nggak tuh waktu masuk masjid? Terkadang kita tidak amalkan loh, Pak. Ketika kita mau masuk rumah, baca doanya nggak tuh? Jangan jauh-jauh deh. Iya. Di dalam kehidupan kita, seorang bapak terhadap istri, iya. Coba kita introspeksi diri, sudahkah kita mengamalkan dan mengaplikasikan ilmu kita dalam rumah tangga kita? Nah inilah Bapak sekalian yang kita pikirkan ini, Pak. Ya, maka celaka, sungguh celaka apabila ada orang yang menuntut ilmu tapi ternyata hanya bersombong diri dan angkuh dengan keilmuannya. Ilmu bukan untuk disombongkan, ilmu bukan untuk dibanggakan, bukan. Jangan seseorang mengatakan saya kan sudah menuntut ilmu 10 tahun, 20 tahun. Bukan itu tujuan menuntut ilmu. Tujuan menuntut ilmu itu untuk menambah kita takut kepada Allah. Tujuan menuntut ilmu itu semakin menambah kita tawadu. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, ya, orang yang pertama kali menuntut ilmu sombong. Kalau ilmunya mulai dalam, merunduk dia tawadu. Kalau dia melihat dan mengetahui bagaimana luasnya ilmu dan saking dalam ilmunya, dia merasa tidak punya apa-apa. Makanya kalau ada ustadz yang sombong, itu menunjukkan ilmunya dangkal. Sebab ilmu bukan untuk disombongkan. Ilmu itu untuk diamalkan.
Antum sudah menuntut ilmu, ternyata antum malah menuntut ilmu itu malah menjadikan merasa lebih hebat daripada yang lainnya. Berarti ilmu belum kita amalkan. Buktinya kita tahu ujub itu nggak boleh, tapi kok kita ujub? Kita merasa bangga dengan banyaknya ilmu, kita merasa bangga dengan lamanya ngaji, belum kita amalkan, Pak. Belum kita amalkan. Segera aplikasikan dalam kehidupan kita. Sudahkah kita tawadhu di hadapan manusia? Iya. Maka dari itulah ini. Yang kedua, ilmu itu diamalkan. Yang ketiga, kata beliau, wadda'watu ilaih, disampaikan. Setelah kita menuntut ilmu, kita mengamalkan ilmu, tugas yang ketiga apa? Sampaikan kepada orang. Tapi ingat Pak, yang kita sampaikan itu hanyalah yang sudah kita kuasai saja. Terkadang ada orang beralasan pada dalil ini, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Akhirnya dia ceramah ke sana kemari, padahal dia belum menguasai ayat tersebut. Ya. Yang disampaikan bukan Quran, ternyata malah Quran. Ini nggak bagus, Pak. Ya, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Yang dimaksud ayat yang disampaikan ini yaitu yang sudah kita kuasai, Pak. Makanya dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda apa? Naddarallahu imra'a sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa addaha kama sami'a. Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku, lalu ia menghafalnya, memahaminya, dan menyampaikannya. Berarti tahap penyampaian itu kapan? Setelah dia mempelajarinya terlebih dahulu. Ayat ini makkiyah apa madaniyah? Pelajari itu. Kemudian apa yang terkandung dalam ayat ini? Bagaimana penafsiran para ulama tentangnya? Pelajari itu. Setelah kita pahami ayat ini baru sampaikan. Ini enggak, ambil ayat sendiri, tafsirin sendiri. Sehingga akhirnya kita menafsirkan Al-Quran dengan apa? Dengan otak kita, dengan pendapat kita. Padahal kata Ibnu Katsir apa? Fa amma tafsirul Quran bi mujarradir ra'yi faharam. Adapun menafsirkan Al-Quran sebatas dengan ra'yu, maka itu hukumnya apa? Haram, enggak boleh. Iya. Nah, kita sudah, alhamdulillah Ustaz, saya sudah belajar Arba'in Nawawiyah Ustaz. Sudah belajar bagaimana di situ yang terkandung tercakup pelajaran-pelajaran penting. Sampaikan ke teman. Ya. Kan di zaman sekarang menyampaikan ilmu, alhamdulillah Pak, wasilahnya banyak Pak. Enggak harus ceramah kan? Bisa di SMS ke teman, alhamdulillah tadi saya belajar sama Ustadz Fulan hadis ini dan ada faidah-faidah yang beliau sampaikan. Ya, SMS ke teman, bagi-bagi ilmu. Ya. Bisa di email. Bisa, Masya Allah di zaman sekarang ini media untuk menyampaikan ilmu itu apa? Alhamdulillah. Tapi ingat, kita ini jangan hanya sebatas rajin dan semangat menyampaikan ilmu, tapi kurang semangat untuk menuntut ilmu. Terkadang ada orang tertipu seperti itu Pak. Rajin Pak, yang kopas, ya, bahkan bikin website di internet. Kemudian ngambil dari sini, masukin ke internet. Akhirnya apa? Dia semangat menyampaikan ilmu, tapi ternyata duduk di majlis taklimnya marah, kurang semangat. Ini berbahaya. Seharusnya kita lebih semangat menuntut ilmu sebelum kita semangat menyampaikan ilmu. Ya. Kenapa? Orang kalau sudah merasa dianggap ustadz, wah, disitulah egonya akan tinggi, sehingga akhirnya pada waktu itu ia terhalang dari menuntut ilmu biasanya. Makanya di zaman dahulu Pak, ya, anak-anak kecil itu nggak dilatih pintar ngomong. Di zaman dahulu tuh anak-anak kecil dilatih apa? Ya, ngapalin Quran, hadis, dimatangkan dulu ilmunya. Di zaman sekarang enggak, anak kecil malah diperlombakan. Ada namanya pildacil, ya.
pemilihan dai kecil. Jadi anak kecil tuh dilatih supaya pintar ngomong, bahaya. Seharusnya anak kecil itu dilatih apa? Untuk ilmu dulu. Ayo nak, hafalin Quran, hafalin hadis. Makanya nggak aneh di zaman dahulu, ya, orang umur 21 tahun atau 20 tahun ilmunya sudah luar biasa. Imam Syafi'i umur 14 tahun sudah hafal Muwatta Imam Malik. Imam Bukhari sudah hafal 70.000 hadis dengan sanadnya. Umur 14 tahun. Tapi coba di zaman sekarang anak-anak kecil, apa yang dihafalkan? Kebanyakan nyanyian. Nyanyian apa udah? Ya gimana? Ya. Udah gitu disuruh pinter ngomong lagi, la ilaha illallah. Nah ini Pak, ya. Jadi yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, sampaikan ilmu kita. Sampaikan ilmu kita. Ya. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang bagaimana tata cara menyampaikan ilmu dan berdakwah. Karena itu juga perlu kita memahami dan mengetahui sesuai dengan rambu-rambu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Saya kira cukup sampai di sini pada pertemuan kita sore hari ini, dan kita buka tanya jawab. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada yang nanya nggak nih? Silahkan. Tauhid mulkiyah. Mulkiyah itu artinya kerajaan. Dan kata kerajaan itu sebetulnya sudah masuk dalam makna Rabb, rububiyah. Ya. Tapi kemudian di zaman ini ada orang yang mengeluarkan tauhid mulkiyah karena ada tujuan yang diinginkan, itu ingin menegakkan daulah dengan cara memberontak. Ini nggak benar. Makanya kata para ulama, mulkiyah itu sudah masuk di dalam makna tauhid rububiyah, karena Rabb itu artinya pemilik, ya. Jadi tidak perlu untuk disendirikan. Mau bertanya Ustadz, di dalam sholat berjamaah wanita, posisi imamnya di depan makmum atau sejajar dengan makmum, apa dalilnya? Dahulu di zaman Rasulullah adalah Ummu Atiyah berjamaah dengan wanita-wanita lainnya, dan Ummu Atiyah berdiri di tengah-tengah sejajar dengan wanita. Itu dalam riwayat Abu Daud dalam sunannya, dan hadis itu sahih. Iya. Kalau wanita yang sedang haid boleh masuk masjid atau mendengarkan kajian ke dalam masjid apa tidak? Terjadi perselisihan para ulama. Apakah wanita haid boleh masuk masjid dan duduk di masjid atau tidak? Sebagian ulama dari pendapat jumhur, mereka berdalil bahwa wanita haid tidak boleh pergi, tidak boleh masuk masjid kecuali sebatas lewat saja. Dalilnya firman sabda Rasulullah, fa inni la uhillul masajid li ahli haidin wala junub. Aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita haid dan junub. Namun sayang di dalam sanadnya ada perawi yang majhul. Tidak sahih. Hadis itu tidak sahih alias lemah. Jumhur juga berdalil dengan ayat illa abiris sabil, kecuali abiris sabil. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas,
Abiris sabil adalah wanita yang sebatas lewat di masjid dan tidak duduk. Namun sayang riwayat Ibnu Abbas ini lemah karena berasal dari riwayat Atiyah Al-Aufi, ia perawi yang matruk. Justru periwayatan yang sahih dari Ibnu Abbas yang dimaksud dengan abiris sabil artinya musafir. Artinya musafir. Sementara sebagian ulama berpendapat wanita haid boleh masuk masjid dan boleh duduk selama ia bisa menjaga darah haidnya. Dalil mereka berdasarkan beberapa riwayat, diantaranya hadis di zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita yang biasa menyapu masjid dan dia tinggal di masjid. Dia tinggal di mana? Di masjid. Disebutkan bahwa ia tinggal di masjid. Kalau tinggal di masjid berarti yang namanya wanita tidak lepas dari apa? Haid. Yang kedua, tidak ada dalil yang sahih yang melarang wanita masuk masuk masjid. Dalil yang kedua, yang ketiga, adanya perbuatan para sahabat ketika junub, mereka duduk-duduk di masjid ketika setelah wudu. Itu diantaranya dari hadis Ali bin Abi Thalib dikeluarkan oleh Baihaqi, Abu Daud dan yang lainnya, adalah kami, kata Ali bin Abi Thalib, ya, duduk-duduk di masjid ketika sedang junub, idza tawaddo'na, apabila kami sudah berwudu. Padahal jumhur selalu mengkiaskan orang junub dengan wanita haid dari sisi sama-sama hadas besar. Maka pendapat yang saya kuatkan dalam hal ini boleh. Ya. Kenapa? Karena dalil jumhur ternyata lemah semuanya. Ya. Dan namun dengan syarat tentunya wanita tersebut ya menjaga betul-betul darah haidnya, jangan sampai mengotori masjid. Perihal yang akan terjadi sekarang perihal pemilu, misalnya saya ada sebelum galau ya pusing terus ini ada perihal pemilu kan kita tidak, kalau yang saya tahu itu kan walaupun itu bukan solusi, karena suka tidak suka kita menentukan dan memilih pasti akan ada yang terpilih gitu. Di sisi lain memang kita harus memang hati-hati memilih gitu, jangan sampai memang minimal kita jangan sampai memilih yang jil atau yang syiah gitu. Nah saya bingung gitu sekarang itu gimana sih? Kalau masalah pemilu bagusnya tanyakan ke ulama besar aja, bukan urusan saya. Jika di rumah bisa terdengar beberapa suara adzan dari masjid yang berbeda, suara adzan mana yang harus kita jawab? Yang paling jelas saja, yang paling jelas yang kita jawab, ya. Terlebih disebutkan dalam hadis Nabi SAW, liyusalli ahadukum fil masjidil ladzi yarih wa la yatatabba'ul masajid. Hendaklah seseorang sholat di masjid yang ada dekat rumahnya dan jangan mencari-cari masjid yang lain. Maka ya, bagusnya kita jawab yang paling dekat masjid itu ke kita. Bolehkah kita menyebar ceramah ustadz yang kita rangkum atau ringkas lebih dulu? Boleh, asal dengan syarat. Ringkasannya itu dikasih dulu ke ustadz. Ustadz, saya meringkas ceramah antum, tolong periksa benar apa enggak. Karena saya sering kali ya, ada beberapa yang dia meringkas, mencatat, kemudian melaporkan ke saya, ternyata banyak kesalahannya. Kenapa? Karena salah dengar, ya, dan yang lainnya. Makanya dahulu di zaman para ulama, mereka itu setelah mencatat apa yang disampaikan oleh guru, segera mereka apa? Periksa lagi ke gurunya, benar nggak catatan saya? Begitu Pak, para ulama terdahulu itu. Karena takut mereka salah ketika mereka menyampaikan dari gurunya. Berhati-hati. Mohon penjelasan tentang 72 orang yang masuk surga. Apa hanya 72 orang saja? Bukan begitu hadisnya, Ibu. Rasulullah SAW sabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah. Kulluhum finnar illa wahida." Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya dalam api neraka kecuali satu.
Siapa mereka ya Rasulullah? Yaitu al-jamaah. Siapa ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku dan para sahabatku di atasnya. Hadis ini Pak, sebagian ulama ada yang menganggapnya lemah. Ya. Namun kalau kita perhatikan hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh sekitar 15 sahabat. Di antaranya Ibnu Abbas, Muawiyah, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah. Dan hadis Anas saja ada 7 jalan. Hadis ini sahih. Dan yang mensahihkan banyak sekali dari para ulama. Dan para ulama yang melemahkan hadis ini bukan dari sisi sanadnya, tapi dari sisi maknanya agak muskil. Iya. Misalkan mereka merasa bingung dengan ketika dihadapkan dengan hadis bahwa yang akan masuk ke dalam surga itu umat Islam itu lebih dari setengah umat Islam masuk surga. Sebutkan dalam hadis, ya. Kata Rasulullah, arju an takunu nisfa ahlil jannah. Aku berharap kalian itu menjadi setengah penduduk surga. Nah kalau misalnya umat Islam 72 golongan, 73 golongan, satu masuk surga, 72 neraka, sedikit sekali yang masuk surga kalau begitu. Sementara Rasulullah mengatakan umat Islam setengahnya masuk surga. Nah gara-gara itu sebagian ulama ada yang menganggap muskil hadis ini, lalu mereka mendhaifkannya. Ya. Tapi para ulama yang mensahihkan mengatakan tidak bertabrakan. Kenapa? Karena 72 itu tidak kekal dalam api neraka selama mereka mati di atas la ilaha illallah. Karena ada hadis yang mengatakan man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga walaupun dibakar dulu dalam api neraka. Ya, walaupun dibakar dulu dalam api neraka. Allahu a'lam dalam hal ini. Doa di antara adzan dan iqamat mustajab. Apakah hanya bagi jamaah yang di masjid saja ataukah bagi wanita juga yang di rumah? Enggak tahu. Sholawat salah satu cinta Rasul. Tapi sebagian ada yang mengatakan itu cuma nyanyian saja sholawat itu. Ibu, bapak, ya. Sholawat itu bukan nyanyian, tapi itu doa untuk Rasulullah. Rasulullah bersabda, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi bi asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ya. Salawat itu Masya Allah agung di sisi Allah. Sampai-sampai Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat atas Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan ucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Ya. Bahkan orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah, kata Rasulullah, akan diampuni dosanya dan dicukupi kebutuhannya. Ya. Banyak-banyak kita bersalawat, namun tentunya dengan salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ustadz, apa kewajiban kita terhadap anggota keluarga yang usianya sudah lebih dari 80 tahun dan dalam keadaan sakit tidak bisa bangun dari tempat tidur? Jika akan dibantu untuk sholat atau mengingatkan sholat, jawabnya bacaan sholatnya sudah lupa, tapi kalau Al-Fatihah masih hafal. Dan apa kewajiban bagi kita, bagi orang yang menghadapi sakaratul maut, yang sedang menghadapi sakaratul maut? Tentu ya, orang yang sudah keadaannya seperti itu, betapa besar dan agungnya kalau kita membantu dia. Ya. Dan itu besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhihi, kata Rasulullah. Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama dia membantu saudaranya. Selama kita membantu dia, Allah akan bantu kita. Kalau kita ingin dibantu oleh Allah, Allah bantu orang lain. Iya, bantu. Apalagi untuk mengingatkan dia sholat, Masya Allah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ad-dal ala khair kafa'ili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan sama dengan melakukan perbuatan baik itu, subhanallah.
Apa kewajiban kita menghadapi orang yang sedang sakaratul maut? Kita talqin, Pak, dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kita ucapkan la ilaha illallah. Ya. Alhamdulillah istri ana lagi mengandung, Ustaz. Sebentar lagi usia kandungannya menginjak usia 4 bulan. Orang tua dan mertua ana nyuruh buat diadain acara 4 bulanan, Ustaz. Bagaimana? Tanya aja ke orang tua, ibu, bapak. Saya mah bukannya nggak mau, cuman saya minta dalilnya. Ya, dahulu Rasulullah SAW ketika Khadijah mengandung 4 bulan nyuruh gituan enggak. Dahulu Fatimah ketika mengandung Husain dan Hasan dan Husain nyuruh begituan enggak ketika umur 4 bulan. Coba tanya ke mereka. Ya, kalau mereka bilang ini kan sudah dari dahulu, dari bapak-bapak kita, tapi kan agama kita bukan menurut bapak-bapak kita, Pak, Bu. Agama kita menurut Al-Quran dan hadis. Ya, agama kita milik Allah. Ya, ini yang kita coba ingatkan kepada mereka. Ketika tasyahud menggerakkan telunjuk, dalilnya apa, Ustaz? Apakah dengan tidak menggerakkan telunjuk sama-sama sahih? Ini Bu, Pak, Ibu, ya. Hadis tentang menggerakkan ini terjadi perselisihan para ulama sahih apa dhaif. Gara-garanya ada seorang perawi yang bersendirian. Namanya Zaidah bin Qudamah. Zaidah bin Qudamah ini seorang perawi yang sangat thiqah. Tapi dia sendirian melawan 22 perawi. Karena 22 perawi itu hanya menyebutkan kata-kata isyarat saja. Yang menyebutkan gerak-gerak itu hanya Zaidah bin Qudamah. Sehingga menjadi permasalahan, apakah periwayatan Zaidah ini dianggap sebagai periwayatan yang aneh, nyeleneh, syadz, atau tidak? Ya. Kalau saya lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwa periwayatan Zaidah bin Qudamah tidak bertabrakan dengan periwayatan yang mengisyarat. Kenapa? Sebutkan dalam hadis, Rasulullah pernah jatuh dari kuda sehingga engselnya patah kakinya. Lalu Rasulullah pun sholat dalam keadaan duduk. Rupanya para sahabat sholat dalam keadaan berdiri. Maka Rasulullah berisyarat sambil berkata, ijlis. Rasulullah berisyarat sambil menyuruh untuk duduk. Sekarang kalau berisyarat nyuruh duduk gimana? Gini doang apa begini? Pasti gerakan kan? Digerakkan. Makanya ya, menggerakkan dengan isyarat itu tidak bertabrakan. Maka dari itu saya lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwa hadis tentang isyarat tangan itu sahih. Tapi karena yang meriwayatkannya cuma Zaidah di antara perawi-perawi yang banyak, saya lebih memilih pendapat yang mengatakan digerakannya sekali-kali saja, tidak terus-menerus. Kenapa? Sebab kalau terus-menerus pastilah diketahui oleh seluruh sahabat. Tapi ketika hanya sebagian saja yang meriwayatkan, itu menunjukkan Rasulullah tidak melakukannya secara terus-menerus. Allahu a'lam, ini pendapat saya. Iya, tentang masalah ini. Ini juga pendapat sebagian ulama yang berpendapat demikian. Nah, Ustadz, ada nggak doa dan zikir ketika melihat wanita bukan mahram? Istighfar, Pak. Kan Allah menyuruh supaya menundukkan pandangan, ya kan? Nah, kalau kita melihat ya istighfar lah, ya. Jangan istighfar diliatin terus, astagfirullah, astagfirullah, sambil diliatin nggak boleh. Ustaz, tips futur ketika beribadah dan sabar dalam ketaatan bagaimana tuh, Ustaz? Memang Pak, yang namanya ibadah, amalan tuh pasti ada masa-masa lemah. Karena Rasulullah SAW, inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal itu ada masa-masa semangat, dan setiap masa semangat ada masa-masa lemah. Faman kanat fatratu ila sunnah, siapa yang masa lemahnya kepada sunnah lagi, faqad ihtada, kata Rasulullah, ia mendapatkan hidayah. Wa man kanat fatratu ila ghairi dzalik, tapi siapa yang masa lemahnya bukan kepada sunnah, maka ia telah binasa.
Setiap amal pasti itu ada. Misalnya bapak atau ibu sekarang lagi semangat nih sholat tahajud. Oh Masya Allah, sampai-sampai kalau sholat tahajud tuh sampai nangis, maunya lama begitu. Tapi terkadang mulai turun, Mbak. Lama-lama tadinya yang sholat tahajudnya kuat sampai 2 jam, sekarang cuma 1 jam. Ya, yang tadinya 11 rakaat sekarang cuma 7 rakaat. Yang tadinya bisa nangis kok sekarang nggak bisa. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kata Rasulullah, siapa yang masa lemahnya kepada sunnah lagi, berarti dia mendapatkan hidayah. Berarti kita harus pindah. Kalau di situ kita sholat tahajudnya sudah mulai lemah, kita iringi dengan amalan lain seperti baca Quran. Saya sholat tahajud kok sekarang cuma bisa 5 rakaat ya, tapi saya setelah itu baca Quran aja. Ini mah enggak, malah disibukkan dengan hal-hal yang tidak baik. Kalau kita berpindah dari sunnah kepada sesuatu yang tidak sunnah, ada orang terkadang Pak ya, rajin tadinya sholat tahajud, sekarang udah nggak sholat tahajud lagi, rajinnya nonton bola. Musibah. Berarti ia berpindah dari sunnah kepada yang tidak sunnah, bahkan yang sia-sia. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang masa lemahnya bukan kepada sunnah, ia binasa. Yang kita khawatir itu kalau futurnya dalam seluruh amal. Ya, mau sholat malas, mau berbuat taat malas, mau menuntut ilmu malas, ini biasanya akibat maksiat. Ini biasanya akibat apa? Maksiat. Kalau pada sebagian amal ini lemah, amal ini jadi kuat, nggak masalah. Kenapa? Karena itu sesuatu yang lumrah, pasti terjadi. Tapi kalau setiap amal kita lemah, kita malas, itu biasanya akibat maksiat. Karena maksiat itu kata Ibnu Qayyim melemahkan iman kita, melemahkan hati kita. Maka segera kita istighfar kepada Allah, segera kita taubat kepada Allah. Kemudian jangan berteman dengan orang-orang yang bisa melemahkan. Ya, sudahlah mulai imannya kelemah, sudah kita berteman dengan orang-orang yang seperti itu, saya yakin semakin ya terpuruk iman kita itu. Subhanallah. Pak Ustadz pernah menjelaskan tentang sholat tahiyatul masjid setiap masuk masjid, dan kalau keluar lalu masuk lagi maka wajib sholat tahiyat masjid. Saya lebih berpendapat bahwa tahiyat masjid itu hukumnya sunnah muakkadah, tidak wajib. Memang terjadi ikhtilaf para ulama apakah sholat tahiyat masjid itu hukumnya wajib atau sunnah. Jumhur mengatakan sunnah muakkadah, sementara sebagian ulama seperti Ibnu Hazm mengatakan wajib hukumnya. Iya. Masing-masing hujahnya kuat memang. Lalu kalau panitia pengurus kajian yang bolak-balik keluar masuk masjid gimana tuh Pak Ustadz? Ya kalau memang terlalu memberatkan dan merepotkan ya nggak masalah. Kaidah mengatakan al-masyaqqah tadlibut taisir, sesuatu yang memberatkan mendatangkan kemudahan. Ya. Tapi kalau misalnya setiap masuk masjid sholat kan lebih banyak pahalanya. Kalau dia niatnya ngejar pahala. Iya, iya, kan nggak rugi kan kalau sholat tahiyat masjid, insya Allah nggak rugi Pak. Tapi masih ada yang bertanya? Tampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ada? Silakan. Adakah dalilnya sholat sunnah sebelum asar dan sebelum maghrib dan sebelum isya? Adapun asar sebelumnya ada. Riwayat Abu Daud dan hadis itu hasan atau sahih. Rasulullah bersabda, rahimallahu mar'an shalla qabla al-asri arba'a. Semoga Allah merahmati orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Tapi ini tidak dirutinkan karena bukan sunnah muakkadah. Sebelum maghrib ada dalam riwayat Abu Daud juga. Rasulullah SAW bersabda, "Shallu qabla al-maghrib", salatnya sebelum maghrib. Salatlah sebelum maghrib. Salatlah sebelum maghrib liman syaa, bagi orang yang mau. Adapun sebelum isya, saya belum dapat dalil yang sahih. Ya, sebelum isya tidak ada dalil yang sahih tentang masalah ini. Namun ada hadis secara keumuman antara adzan dan iqamah ada 2 rakaat.
Ya, Allahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.